يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 288, 9 Ramadan 1444 Hijriah atau 31 Maret 2023 Masehi dengan judul Ramadan, Bulan Jihad dan Perjuangan. Ramadan identik dengan jihad. Sejarah memperlihatkan bahwa sejak masa Rasulullah SAW, Ramadan telah menjadi bulan jihad dan penaklukan. Kaum muslim tidak menjadi lemah karena puasa, apalagi bermalas-malasan. Justru semangat perjuangan dan pengorbanan malah bergelora pada bulan penuh berkah ini. Peperangan dan penaklukan. Jihad dalam makna syariah adalah qital atau perang. Tidak ada makna selain itu. Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahwa jihad adalah mengerahkan usaha dalam memerangi kaum kafir. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga menjelaskan bahwa jihad adalah mengerahkan kemampuan dalam peperangan di jalan Allah secara langsung atau memberikan bantuan dengan harta atau pemikiran atau memperbanyak logistik atau lain sebagainya. Dengan demikian, perang untuk meninggikan kalimat Allah itulah jihad. Jihad adalah bagian dari syariah Islam yang bahkan mendatangkan pahala besar dari Allah SWT. Tidak sepatutnya seorang muslim menghinakan atau menuduh jihad sebagai ajaran terorisme. Jihad dalam Islam dibarengi dengan pelaksanaan adab-adab luhur, semisal larangan membunuh warga sipil seperti wanita, anak-anak, dan rahib, larangan merusak rumah ibadah, juga larangan membunuh hewan ternak dan merusak tanaman. Dalam kitab-kitab fikih, bahasan jihad selalu seputar perang, harta rampasan perang, tawanan perang, perjanjian damai, dan sebagainya. Perintah berjihad terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya firman Allah SWT, "Perangilah orang-orang yang tidak mengimani Allah dan hari akhir, yang tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu kaum yang telah diberi kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh." Terjemah Quran Surat At-Taubah ayat 29. Adapun dalam As-Sunnah, Rasulullah SAW antara lain bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baginda Nabi SAW juga menyebut jihad adalah bagian dari ajaran Islam, bahkan merupakan puncaknya. Pokok dari perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terdapat banyak pujian dari Allah dan Rasul-Nya bagi kaum muslim yang menunaikan jihad fisabilillah. Di antaranya Allah SWT berfirman, "Sungguh Allah telah membeli dari kaum mukmin baik diri maupun harta mereka dengan bayaran surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah hingga mereka membunuh atau terbunuh." Terjemah Quran Surat At-Taubah ayat 111. Nabi SAW menyebut orang yang berjihad fisabilillah tidak akan masuk neraka, tidak akan berkumpul menjadi satu debu di jalan Allah dengan asap neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi SAW juga bersabda, "Sungguh pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sepanjang sejarah, Ramadan berisi aktivitas jihad dan penaklukan oleh kaum muslim. Pada masa Nabi SAW terjadi dua peristiwa besar, yakni Perang Badar Al-Kubra dan penaklukan Mekah. Keduanya berlangsung pada bulan Ramadan. Perang Badar terjadi pada Ramadan pertama saat ibadah saum diwajibkan. Dalam perang tersebut, kaum muslim hanya berjumlah 313 prajurit dengan 2 ekor kuda perang dan 30-40 ekor unta. Sebaliknya, pasukan musyrik Quraisy memiliki 200 ekor kuda perang dan sekitar 1.000 orang prajurit. Namun dalam perang tersebut, Allah SWT menurunkan pertolongannya sehingga kaum muslim mendapatkan kemenangan. Sementara itu, penaklukan Mekah terjadi pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Rasulullah SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Beliau dan pasukan kaum muslim dapat menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Perang besar lain yang terjadi pada bulan Ramadan adalah Perang Hittin.
Saat itu umat Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi melawan kerajaan Salib berhasil merebut kembali Yerusalem. Perang ini terjadi pada musim panas pada bulan Ramadan 4 Juli 1187 Masehi. Wilayah Tiberias di dekat kota Hitin, Israel sekarang adalah medan laga antara pasukan Muslim dan para pembela Salib ini. Dalam perang Hitin ini, pasukan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menghancurkan pasukan Salib dan merebut kembali Yerusalem. Pasukan Islam juga berhasil menghancurkan faksi Ketilon pimpinan Rainal dari Prancis yang telah menyiapkan pasukan untuk menyerang Mekah. Perang besar lain yang terjadi pada bulan Ramadan adalah Perang Ain Jalut melawan invasi pasukan Mongol yang berhasil menghancurkan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada 15 Ramadan 658 Hijriah, pasukan kaum muslim bangkit dan melakukan perlawanan. Pasukan kaum muslim bersama para ulama di bawah pimpinan Sultan Qutus dari dinasti Mamluk Mesir berangkat ke Palestina setelah Mongol menguasai wilayah tersebut. Kedua pihak bertemu di Ain Jalut. Kemenangan diraih kaum muslim yang sekaligus mengakhiri kekuasaan Mongol. Inilah sebagian dari perang dan penaklukan yang terjadi pada bulan Ramadan. Selain menjalankan ibadah saum, kaum muslim juga berjuang mengorbankan jiwa dan raga mereka. Umat perlu pembebasan. Perintah jihad tidak terhapus sekalipun saat ini kaum muslim tidak lagi memiliki kekhilafahan untuk memimpin mereka. Kewajiban berjihad berlanjut terus hingga hari kiamat sebagaimana sabda Nabi SAW. Jihad itu berlangsung sejak Allah mengutus Rasulnya hingga generasi kaum muslim terakhir memerangi Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Apalagi pada Ramadan kali ini, kita melihat nasib tragis menimpa saudara seiman di sejumlah negeri. Kaum muslim Palestina telah lama kehilangan sebagian besar tanah airnya akibat agresi militer Israel yang didukung Barat. Akibatnya, puluhan ribu muslim Palestina terbunuh, sebagian lagi dipenjara tanpa pengadilan. Sebagian lainnya masih terus mengalami kekerasan dari militer Israel hingga saat ini. Begitu pula nasib muslim Rohingya di Myanmar yang menjadi korban kekejaman militer Buddha. Di Cina, umat muslim Uighur mengalami aksi genosida. Bahkan pada bulan Ramadan ini, kaum muslim di sana dilarang menjalankan ibadah saum. Penderitaan umat ini telah berjalan selama puluhan tahun tanpa ada yang benar-benar peduli apalagi membela. Selain retorika kosong para pemimpin dunia Islam, mereka hanya mendapat bantuan logistik ala kadarnya yang jauh dari pemenuhan kebutuhan umat. Sampai hari ini umat muslim menjadi pengungsi terbesar di dunia. Ironinya, sebagian justru menjadi pengungsi di negeri sendiri. Yang mengherankan, sebagian dari para pemimpin muslim berjabat tangan dengan para penjajah dan pembunuh kaum muslim. Bahkan menurut mereka, penderitaan dunia Islam hari ini seperti Palestina bukanlah urusan dalam negeri mereka. Dulu umat memiliki junnah atau perisai yang melindungi mereka. Makkah dapat dibebaskan, Palestina dan Yerusalem dapat direbut kembali dari cengkraman musuh. Namun hari ini, umat kehilangan pelindungnya, yakni khilafah. Tanpa khilafah mereka telah lama terlunta-lunta. Pada bulan Ramadan ini misalnya, saat sebagian kaum muslim menikmati sahur, berbuka dan sholat tarawih dengan tenang, mereka hidup di bawah ancaman serangan mematikan. Terjangan peluru dan ledakan bom terus menghujani mereka. Alhasil, umat membutuhkan pemimpin yang berfungsi sebagai junah atau perisai atau pelindung, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sungguh imam atau khalifah adalah perisai atau pelindung. Orang-orang berperang di belakang dirinya dan menjadikan dia sebagai pelindung. Hadis riwayat Muslim. Dalam kondisi saat ini, kaum muslim sesungguhnya telah diperintahkan untuk melakukan jihad fisabilillah sebagaimana firman Allah SWT. Oleh sebab itu, siapa saja yang menyerang kalian, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kalian. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. Wahai kaum muslim, lihatlah nasib saudara-saudara kita pada bulan agung ini. Sebagian dari mereka tertindas dan diperangi di negeri mereka sendiri. Sampai hari ini tidak ada yang menolong dan membebaskan mereka. Tapi pada saat yang sama kita dapat makan dan minum dengan leluasa. Padahal Allah SWT telah memerintahkan kita untuk menolong mereka. Jika mereka minta tolong kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib menolong mereka. Terjemah Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Wallahu a'lam bishawab.